Selamat malam. Pada hari ini saya akan meneruskan pembahasan kita tentang doktrin teologi dan menuju kepada kesempurnaan Kristus. Untuk yang minggu kemarin kita sudah sampai di metamorfosa, yaitu bagaimana dari ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Antara ulat dan menjadi kupu-kupu itu berbeda sama sekali. Seperti ada ciptaan yang baru. Demikianlah sebenarnya kita dalam firman mengatakan barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Waktu kita di dalam kepompong, selama 9 tahun kita gereja Anthropos Ministry, kita diam. Tetapi ada yang berubah di dalam kepompong kita. Makanya dalam 2 Kor 4:16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir dia kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, inilah perubahan dari metamorfosa, dari kita makhluk menjadi seperti Kristus. Metamorfosa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah Yesus petugas juru selamat? Karena dalam ayat ini tertulis kata tugas. Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, disinilah dari teologi yang sedang berkembang, yang sedang viral, mengambil bahwa Yesus adalah pelaksana dari Bapa, Yesus adalah petugas dari Bapa, seperti orang petugas partai. Nah, karena ada kata inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Nah, jawaban saya adalah dalam terjemahan King James itu dikatakan this commandment. This commandment artinya perintah, atau dalam bahasa Yunani adalah entole. Itu juga artinya perintah. Nah, kalau kita buka firman Allah yang hidup, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, itu dikatakan begini. Bapa mengasihi aku, sebab aku menyerahkan nyawaku agar aku dapat memperolehnya kembali. Tidak ada seorang pun dapat membunuh aku tanpa seizinku. Jadi ada izin Yesus, baru bisa membunuh Yesus. Aku menyerahkan nyawaku dengan sukarela, sebab aku berhak dan berkuasa menyerahkan dan mengambilnya kembali sekehendak hatiku, sebab hak ini telah diberikan oleh Bapa kepadaku. Jadi bukan hanya izin dari Bapa ya untuk membunuh Yesus, tapi Yesus punya hak juga untuk mengizinkan orang membunuh dirinya. Tapi itu pun harus dengan keikhlasan, kerelaan. Dikatakan ini, sebab aku berhak berkuasa menyerahkan dan mengambil sekali kehendakku, sebab hak ini telah diberikan oleh Bapakku kepadaku. Nah, ada kata tidak ada seorang pun dapat membunuhku tanpa seizinku. Jadi gini. Jadi perintah dari Bapa adalah memberikan hak penuh kepada Yesus untuk Yesus menyerahkan nyawanya dengan sukarela, tanpa paksaan dan tanpa izin dari Yesus sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa membunuh dirinya. Yesus itu bisa dibunuh karena ia dengan rela menyerahkan nyawanya. Jadi bukan seorang petugas. Kalau petugas tidak bisa sekehendak hatinya untuk melakukan sebuah perintah. Jadi harus ngerti. Jadi kita buka dalam terjemahan King James dikatakan this commandment, atau Yunani entole, artinya perintah, bukan tugas. Ya, terjemahan bukan tugas, tapi perintah. Perintahnya adalah supaya Yesus menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Aku menyerahkan nyawaku dengan sukarela. Jadi perintahnya kepada Bapa kepada Yesus adalah memberikan nyawanya dengan sukarela. Izinnya pun kuberikan kepada Yesus, jadi sekehendak Yesus. Jadi kalau sekehendak Yesus itu dia bukan petugas. Tidak ada petugas dapat melakukan sekehendak Yesus. Jadi perintahnya adalah dengan sukarela, izin juga denganmu kalau kau bisa dibunuh, dan kau menjalankan dengan sukarela. Jadi bukan seorang petugas, karena aslinya tidak ada kata petugas, tapi perintah atau entole. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam Yohanes 1 ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ada dua kata, datanglah dan kata telah menjadi. Di kedua ayat ini menggunakan kata Yunani yang sama, enegeto. Bisa terjadi berbunyi firman itu telah mendatangi manusia. Bagaimana penjelasannya? Nah, di sini dalam Yohanes 16, datanglah seorang diutus oleh Allah, namanya Yohanes.
Dan Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi kata datanglah dan telah menjadi itu dari kata Yunani enegeto atau ginomai. Nah, dalam perkembangan teologi yang sedang berkembang, yang sedang viral ini, dia mengatakan bahwa harusnya katanya artinya datang. Tapi saya yang bisa menjelaskan bahwa enegeto itu artinya ada beberapa, ada 4 minimal. Pertama artinya ada, telah menjadi, atau mewujud, atau datang. Nah, ada teologi yang berkembang ini mengatakan harusnya yang dipilih adalah arti mendatang. Jadi dia mau mengartikan bisa terjadi firman itu telah mendatangi manusia. Firman itu dalam Yohanes 1:14, firman itu telah mendatangi manusia. Jadi firman Tuhan mengenakan logos, mengenakan firman Tuhan. Firman Allah dia mendatangi daging, mendatangi manusia. Nah, sekarang kita akan buka dalam terjemahan lain, dan terjemahan ILT atau Indonesian Literal Translation dikatakan ada seorang yang ditulis dari Elohim namanya Yohanes. Jadi datanglah seorang yang ditulis oleh Allah namanya Yohanes. Diterjemahkan dalam ILT, ada seorang yang telah ditulis dari Elohim namanya Yohanes. Nah, di dalam terjemahan ILT juga dalam Yohanes 1:14, dan firman itu sudah menjadi daging. Atau kan sudah katanya artinya telah. Nah, seandainya kita berancang-ancang, seandainya kata enegeto dalam bahasa Yunani mau diterjemahkan datang, harusnya berbunyi begini. Seharusnya berbunyi telah datang sebagai daging atau sebagai manusia. Harusnya begini. Firman itu telah datang menjadi daging atau telah datang menjadi manusia, bukan mendatangi. Itu terjemahan yang salah menurut saya, ya kan? Bukan mendatangi. Firman itu telah mendatangi manusia, salah. Harusnya firman itu telah datang menjadi daging sebagai manusia, sebagai daging. Gini, saya untuk membuktikan bahwa telah datang ini ada, telah terjadi, saya sampai harus membuka bahasa Ibrani. Anda harus tahu bahwa Alkitab kita itu dalam perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Di dalam perjanjian baru pakai bahasa Yunani. Tapi Anda harus mengerti bahwa di dalam Alkitab juga ditulis juga ada bahasa Ibrani dan dalam perjanjian baru. Jadi perjanjian lamanya Ibrani, perjanjian barunya juga Ibrani. Nah, kebetulan apa yang sudah ditemukan oleh para peneliti arkeolog bahwa yang paling komplit untuk bahasa perjanjian lama adalah Ibrani. Dan yang paling komplit dalam bahasa perjanjian baru adalah Yunani. Nah, tetapi tetap ada bahasa Yunani dalam perjanjian lama dan perjanjian baru bahasa Yunani juga ada. Ada juga perjanjian lama bahasa Ibrani, perjanjian baru bahasa Ibrani juga. Saya sampai buka apa yang dimaksud dengan enegeto ini dalam terjemahan Ibraninya. Dikatakan begini, Vehadafar niheya fasar. Saya ulang lagi, Vehadafar niheya fasar. Vedafar itu artinya sang firman. Nihea dia menjadi. Dan fasar artinya daging. Dan dalam enegeto ini, firman itu telah menjadi daging dalam bahasa Ibraninya. Vehadafar nihea fasar. Artinya Vehadafar dan sang firman. Nihea artinya dia menjadi. Dan fasar artinya daging. Nah, kata nihea dalam bahasa Ibrani berakar dari kata haya. Artinya terjadi, menjadi, terjadilah. Nah, kata haya ini di dalam perjanjian lama itu digunakan dalam Kejadian 1:17. Maka Allah itu menjadikan cakrawala, ia memisahkan air yang di bawah cakrawala dan dari air yang di atasnya. Dan jadilah demikian. Nah, kata jadilah demikian itu menggunakan bahasa Ibrani haya. Anggap ya, kata haya ini kita terjemahkan enegeto ya, dengan arti mendatangi. Coba kita terjemahkan. Maka Allah menjadikan cakrawala, ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan mendatangilah demikian. Kan jadi aneh terjemahannya. Makanya pada terjemahan, pada teologi yang berkembang yang sedang viral ini, dia menerjemahkan enegeto mendatangi itu adalah salah dan tidak tepat. Kalau seandainya mau diterjemahkan datang, harusnya
berbunyi telah datang sebagai daging. Dan firman itu telah datang sebagai daging. Harusnya begitu, bukan mendatangi daging atau mendatangi manusia. Karena dalam bahasa Ibraninya vehadafat nihea fasar. Artinya dan sang firman dia menjadi daging. Nah, dalam King James dikatakan begini. Dalam King James Kejadian 1:7 ya, it was so. Artinya terjadi demikian. Was di masa lalu. It was so. Artinya terjadi demikian di masa lalu. Dalam bahasa Inggris itu was itu untuk masa lalu. Jadi kalau diterjemahkan dan terjadilah demikian di masa lalu. It was so. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apakah yang dimaksud dengan Bapa lebih besar dari Yesus pada ayat ini? Yohanes 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya aku mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, jawaban saya begini. Ada kata Bapa lebih besar dari aku. Nah, dalam teologi yang sedang berkembang ini, dia memahami bahwa Bapa itu besar, major God, dan Yesus itu kecil, minor God. Jadi, karena ada kata Bapa lebih besar. Kenyataannya seperti itu Alkitab. Nah, ini adalah sebenarnya pemahaman yang keliru menurut saya. Jadi, Bapa disebut besar karena statusnya Yesus adalah manusia. Kita tahu bahwa Yesus mempunyai dua natur. Natur ilahi dan natur manusia, jasmani. Nah, ayat ini kalau kita mau memahami dengan jelas itu dalam Ibrani 2:9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah pada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Jangankan lebih rendah atau lebih kecil dari Yesus. Sama malaikat aja Yesus lebih rendah, tetapi dalam waktu yang singkat. Jadi waktu Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku, itu waktu yang singkat, berumur 33 tahun setengah. Statusnya adalah manusia, maka dia berkata, Bapa lebih besar dari aku. Jangan karena besar dari Bapa, ya kan? Lebih kecil dari Bapa. Sedangkan Yesus dalam waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat. Ya kan? Jangan hanya lebih rendah dari Bapa, tapi sama malaikat aja kalah. Artinya memang dalam waktu yang singkat, waktu dia jadi manusia, Yesus statusnya lebih kecil. Bapa lebih besar. Nah itu jadi harus tahu, ngerti statusnya dulu. Filipi 2:5 berkata gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sebenarnya apa sih yang dikosongkan? Nah, yang dikosongkan adalah kemahadahsyatannya, kemahatauannya, apalagi omnipresent, maha hadirnya. Nah, ini yang dikosongkan. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar jadi manusia, orang bilang tanpa ada kuasa kesaktian yang luar biasa. Dia tidak omnipresent dalam waktu yang singkat. Itu yang namanya yang disebut dengan mengosongkan diri. Lalu apa sih yang menjelma jadi daging atau jadi manusia? Kepribadiannya. Kepribadiannya tetap agung. Kepribadiannya tetap mulia. Kepribadiannya tetap jujur. Kepribadiannya tetap taat. Kepribadian tetap setia. Nah, kepribadian Yesus itu yang menjadi daging. Jadi kemahakuasaannya, kedahsyatannya, kehebatannya, kemahatauannya, keomnipresenannya, kehadiran itu dikosongkan dan yang benar-benar sama dengan manusia. Digampar dia sakit, diludahin dia terhina, sama dengan manusia. Jadi yang dikosongkan adalah kemahadahsyatannya, tetapi yang menjelma adalah kepribadiannya yang sempurna itu. Nah, Markus 10:17 ada kata begini, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau kata aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Nah, ini statusnya apa? Manusia. Yesus itu berkata tidak ada seorang pun yang baik, hanya Allah yang baik. Kenapa? Semuanya kita manusia tidak ada yang berakal budi. Alkitab yang berkata tidak seorang yang benar,
tidak ada seorang pun yang baik dan tidak ada seorang pun yang berakal budi. Nah, kalau Yesus statusnya manusia, maka dia mengarahkan kepada Allah supaya menjadi contoh bagi kita saudara-saudaranya Tuhan Yesus, karena Yesus adalah kakak sulung kita. Maka dia bilang, tak seorang pun yang baik daripada Allah. Memang manusia tak ada seorang pun yang baik. Kita menjadi baik ya karena kita, orang itu pernah berbuat baik sama kita. Coba kita baik, pernah nolong orang, coba disentil dikit, disinggung dikit, dia tersinggung. Keluar nggak baiknya? Nggak bisa. Nah, itulah standar yang seperti ini yang tidak bisa dipakai. Yang namanya baik. Yang nama baik ya tetap baik. Apapun yang orang hina, orang fitnah, orang ngenyek, tetap dia baik, tidak berubah, tidak marah sama orang, dan tidak memukul orang atau membalas dengan kejahatan. Makanya dikatakan hanya Allah yang baik, manusia tidak ada yang baik. Nah, dalam Markus 11:25, pada waktu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu telah kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, Yesus berdoa, Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa ini statusnya? Statusnya adalah Yesus manusia, makanya dia berdoa kepada Bapaknya. Statusnya adalah anak Allah, dia berdoa kepada Bapaknya. Statusnya manusia. Inilah sebenarnya pada kesalahan teologi yang sedang berkembang ini. Nah, pada ayat, oke, sebentar ya. Sampai sini, mungkin sampai sini dulu kita selesai ya. Sampai di sini sudah selesai, hanya beberapa pertanyaan. Oke, sampai sini dulu malam ini, nanti kita lanjutkan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.